Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas komunitas siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler tari modern dari salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar. Meski terbilang baru dibentuk, namun kumpulan siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler tari modern The Nine kerap unjuk penampilan dalam berbagai event. Dan pemirsa, selain itu, The Nine yang dibentuk pada 30 Juli 2022 lalu ini juga berhasil meraih juara 3 dalam ajang lomba Dance for Com. Nah, penasaran kan kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas profil komunitas siswa yang kerap mengisi acara dalam berbagai event. Siswa tersebut bergabung dalam ekstrakurikuler tari modern yang ada di SMA Negeri 9 Denpasar, Semansia. The Nine, demikian nama grup dance atau tari modern SMA Negeri 9 Denpasar yang terbentuk pada tanggal 30 Juli 2022 setelah HUT Semansia kedua. Ekstra ini menaungi para siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni tari modern. Para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler tari modern ini belajar beberapa style dance, salah satunya yang paling menonjol adalah style hip hop. Niputu Galuh Putri Septiarini, salah satu anggota ekstrakurikuler tari modern sekaligus wakil ketua The Nine, mengatakan terbentuknya ekstrakurikuler dance ini berawal dari peringatan HUT kedua Semansia. Pada kesempatan tersebut, panitia HUT mengimbau agar setiap kelas menampilkan sebuah pertunjukan untuk memeriahkan perayaan HUT sekolah. Saking banyaknya perwakilan kelas yang menampilkan dance, terbesit di benak salah satu siswa untuk membentuk ekstrakurikuler dance atau tari modern. Di awal terbentuk, siswa yang bergabung hanya kurang lebih 10 orang. Untuk merekrut anggota, para siswa yang telah bergabung membuat formulir pendaftaran yang kemudian disebar di setiap kelas. Selain itu, pada MPLS tahun lalu, ekstrakurikuler tari modern ini membuat stand serta menampilkan sebuah dance di hadapan para siswa baru sebagai ajang perkenalan ekstra dance kepada adik kelas yang baru bergabung di SMA Negeri 9 Denpasar. Semuanya, perkenalkan, nama saya Niputu Galuh Putri Septiarini. Saya kelas 11 dan posisi saya di Ekstra Dinan ini adalah sebagai wakil dari ketua. Di sini saya mau jelasin gimana sih sejarah terbentuknya Ekstra Dance Semansia ini. Jadi awalnya itu berawal dari 2 tahun lalu waktu HUT kedua Semansia. Jadi di situ saya sekolah itu ngarahin buat setiap perwakilan kelas tuh nampilin satu pertunjukan buat meriahin acara HUT ini. Jadi H-1 sebelum itu waktu seleksi, saya perwakilan dari kelas 10-6, saya tuh rencananya buat mau nampilin dance ya. Jadi mungkin waktu itu kita tuh ditaruh di satu ruangan kelas. Jadi di situ ada banyak banget perwakilan dari setiap kelas-kelas di sini. Jadi waktu itu saya tuh ngelihat di situ tuh ternyata banyak juga ya yang nampilin dance gitu. Jadi ada salah satu orang teman saya yang ketua tahun lalu nawarin buat dia itu mau buat ya extra dance namanya. Jadi
Extra Dance ini terbentuk pada angkatan kedua, tapi dibentuknya oleh angkatan ketiga. Posisinya saya di situ masih kelas 10 ya. Jadi dia tuh nawarin buat minta nomor telepon saya buat di joinin ke Extra Dance ini. Singkat cerita itu setelah FKW selesai, waktu itu saya baru di joinin ke grup, dan di situ masih posisinya anggota Dinan itu masih kurang dari 10 orang lah bisa dibilang, sedikit. Jadi masih belum berbentuk ekstra tapi masih komunitas. Jadi belum ada logo, nama, kita belum nentuin. Jadi di situ kita diskusi buat nentuin apa sih nama yang bagus buat Extra Dance ini dan logo yang bagus apa. Jadi di situ tuh kita bingung karena masih sedikit anggotanya. Jadi kita belum efisien jalanin ekstranya. Jadi kita tuh mutusin buat link formulir buat disebarin ke seluruh kelas-kelas. Jadi kita ngasih link ini buat masukin link ini ke grup ketua kelas, dan ketua kelas dari masing-masing kelas tuh nyebarin ke kelas-kelasnya. Jadi di situ tuh baru mulailah angkatan kedua alias kakak kelas itu baru join. Ya masih dibilang sedikit sih. Jadi setelah berjalannya waktu ini FKW tahun kemarin, 1 tahun lalu, waktu adik kelas baru masuk sini, waktu MPLS itu, jadi sekolah itu ngadain demo ekstra. Jadi setiap ekstra itu ngadirin 1 stand. Jadi kita tuh ngehias stand kita semenarik mungkin buat dipamerin buat ke adik kelas biar masuk ekstra kita. Ya di situ barulah berkembang Extra Dance ini, baru kedengeran namanya. Ditambah lagi waktu FKW tahun lalu ini kita nampilin satu pertunjukan. Di situ mungkin setelah itu saya ngerasa adik kelas itu baru mulailah tambah tertarik sama kita karena ngelihat performance kita yang waktu FKW ini. Setelah melewati berbagai proses perekrutan anggota, ekstrakurikuler tari modern SMA Negeri 9 Denpasar ini terus berbenah dan membentuk sebuah kepengurusan serta menentukan nama dan logo yang sesuai. Atas kesepakatan bersama, The Nine menjadi nama kebanggaan ekstrakurikuler tari modern Semansia. Logo yang dibuat pun menampilkan huruf D yang dipadukan dengan angka 9. Galuh memaparkan D dalam logo The Nine artinya dance dan angka 9 melambangkan SMA Negeri 9 Denpasar. Dengan harapan The Nine bisa mengharumkan nama SMA Negeri 9 Denpasar ke tingkat yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Untuk maknanya, Dinan itu D itu artinya dance dan Nine itu artinya 9, yang itu juga ngelambangin sekolah kita SMA Negeri 9 Denpasar. Jadi kalau untuk logonya sendiri, ini tuh gabungan antara huruf D sama angka 9. Jadi sebelah sininya D alias dance dan sininya tuh angka 9. Saya sih berharapnya Dinan sini semakin semoga tahun ke tahun depan itu Dinan itu bisa banggain sekolah. Selain nggak ngebanggain sekolah aja, mungkin Dinan itu bisa ngembangin koreografi, lebih nampilin koreografi yang bagus. Mungkin kita tuh bisa nyoba perform dengan gaya yang unik ya, biar nggak ngebosenin gitu buat anak-anak zaman sekarang gitu ya. The Nine merupakan salah satu bagian dari ekstrakurikuler yang menaungi para siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tari modern di SMA Negeri 9 Denpasar. Salah satu anggota The Nine, Ida Ayu Putu Rastia Dewi Larasati, mengaku mendapatkan banyak pengalaman dengan bergabung dalam ekstra tari modern Semansia. Terlebih dirinya memiliki hobi dance. Dengan dibukanya ekstrakurikuler tari modern ini sangat memberikan wadah para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Terlebih dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, setiap siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Halo, nama aku Daya Rastia, siswa dari SMA Negeri 9 Denpasar yang juga merupakan anggota dari Extra The Nine. Di sini aku mulai mengikuti The Nine itu karena memang mempunyai hobi dalam dance. Ya, karena di awal
sebelum adanya Extra the Nine ini, untuk sekolah kita kan sekolah baru ya. Terus kita, setelah saya tahu kalau misalnya di sini ada Extra Dance, saya langsung mengajukan diri untuk ikut ekstranya di sini. Untuk pengalaman yang saya dapatkan dari mengikuti Extra the Nine ini, yaitu pastinya memiliki pengalaman yang baru ya, soalnya saya juga menjalaninya karena hobi dan kesenangan saya. Dalam Extra the Nine ini kan banyak mengikuti lomba ya. Dari sana saya senang karena bisa menyalurkan hobi saya yang dimana dapat mencoba berbagai pengalaman baru. Menjadi salah satu anggota The Nine, tentu banyak suka duka yang dialami. Namun semua dapat dilalui The Nine dengan baik. Kesulitan yang dihadapi pun, kata Dayu Rastia, tidak ada yang begitu berarti. Terlebih dirinya memang hobi dance. Berkat kekompakan dan rasa kebersamaan yang tinggi, The Nine SMA Negeri 9 Denpasar semakin dikenal banyak orang. Untuk kesulitan sih enggak ya, karena saya menjalaninya dengan senang hati, karena balik lagi karena itu hobi. Untuk mungkin di saat-saat latihan, kalau misalnya kita ada perlombaan yang akan kita lakukan, itu biasanya kita akan lebih sering untuk latihan. Nah, di sana kita akan nge-push untuk sering latihan ataupun pemanasan gitu. Nah, di sana sih yang menurut saya berat, karena mengontrol badan itu setelah kita latihan kan mungkin ada efek pegal-pegal atau semacamnya gitu. Harapan saya untuk The Nine selanjutnya mungkin bisa meraih prestasi yang lebih besar lagi, bisa membanggakan nama sekolah, dan untuk teman-teman juga semoga bisa ngejalaninnya dengan happy semua. Buat regenerasi dari adik-adik Extra the Nine selanjutnya bisa memberikan penampilan, bisa memberikan penghargaan yang lebih besar lagi ke depannya, dan juga nggak patah semangat untuk membanggakan nama sekolah. Halo, perkenalkan, nama aku Pramestia. Aku merupakan anggota dari D9. Untuk suka duka menjadi anggota D9 itu yang dimana sukanya mempunyai pengalaman baru dan juga teman-teman baru yang awalnya nggak kenal jadi kenal. Jadi intinya itu kita jadi punya banyak teman, juga bisa saling menyalurkan hobi kita satu sama lain. Terus untuk dukanya biasanya mungkin untuk mendapatkan suatu acara itu kan ada latihan-latihan itu buat kita capek kan, karena setiap pulang sekolah juga biasanya langsung latihan ataupun latihannya bisa sampai malam. Jadi itu buat kita semua capek gitu. Untuk event yang selanjutnya itu di sekolah ada salah satu yang buat konser gitu kan. Jadi D9 ini diajukan untuk mengisi acara di suatu konser tersebut. Sejauh ini belum, karena kita masih berdiskusi untuk anggotanya siapa saja yang akan turun di panggung tersebut. Harapan itu semoga kegiatan apapun, acara event apapun itu dilancarkan, dan juga semoga untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kegiatan ekstrakurikuler dance tidak hanya sebagai tempat menyalurkan hobi semata. Kegiatan dance juga dapat melatih kekuatan fisik, ketangkasan, kekompakan, dan dapat melatih ekspresi dalam menari. Selain dapat membangun rasa kebersamaan yang nantinya dapat mendulang sebuah prestasi. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi sekilas kegiatan para siswa yang menjadi anggota The Nine. Dan yang mereka bawakan sangat luar biasa sekali ya. Di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas lebih jauh seperti apa proses latihan yang mereka lalui untuk mengisi acara dalam berbagai event maupun lomba. Semua akan kita ulas tentunya setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yona Max.
Yona Bali The Nine merupakan salah satu bagian dari ekstrakurikuler yang menaungi para siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tari modern. Untuk The Nine sendiri belajar berbagai style dance, salah satunya style hip hop. Dan pemirsa, dalam 1 tahun terakhir, The Nine sebutan Dance SMA Negeri 9 Denpasar ini kerap diundang sebagai pengisi acara dalam berbagai event. Untuk mengisi acara tersebut tentu melalui berbagai proses latihan. Dan seperti apa proses latihan yang mereka lalui? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali The Nine merupakan salah satu bagian dari ekstrakurikuler yang menaungi para siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tari modern di SMA Negeri 9 Denpasar. Sampai saat ini, The Nine SMA Negeri 9 Denpasar kerap diundang untuk mengisi acara dalam berbagai event. Ketua The Nine, Dewa Ayu Diandra, mengatakan The Nine memiliki jadwal latihan tetap setiap hari Sabtu. Latihan diawali dengan pemanasan, latihan fisik, dan masuk ke latihan koreografi yang telah disiapkan oleh pelatih. Diandra menegaskan, The Nine di setiap penampilannya lebih mengedepankan style hip hop serta menampilkan berbagai atraksi yang dapat menarik perhatian para penonton. Semuanya, perkenalkan, nama saya Dewa Diandra. Saya posisinya sebagai ketua dance dari Dina tersebut. Untuk setiap latihan atau ekstra setiap hari Sabtu itu, yang pertama kita pasti berdoa dulu ya sebelum latihan atau ekstra. Lalu juga pemanasan biar enggak cedera atau hal-hal yang semacamnya. Lalu ada juga latihan fisik, juga membantu fisik kita dalam ngedance nanti. Baru nanti bakalan dikasih koreografi gitu yang harus kita pelajari dari mulai basic. Lalu ada juga pakai lagu yang mungkin sudah ada sebelumnya koreografi gitu, contohnya kayak K-pop, jadi itu namanya dance cover. Lalu untuk ciri khas Dina sendiri itu dari stylenya ya, dari stylenya itu akhir-akhir ini kita membawakan style hip hop, dan sebelumnya juga kita ada membawakan dance cover gitu. Jadi dance cover itu kita membawakan dance yang sudah ada koreografinya sebelumnya. Jadi itu yang namanya dance cover. Jadi selanjutnya mungkin kita bakal ngebawain hip hop lagi, atau enggak untuk ciri khasnya juga setiap penampilan kita juga ada bawa properti itu seperti bendera, dan juga ada sebuah atraksi yang mungkin bisa menarik para penonton atau sorak dari penonton. Jadi kita lebih main ke chest di koreografi abusadanya, jadi chest itu atau bagian dada. Lalu juga kita di situ ada atraksi yang atraksinya itu seperti salto. Jadi di situ ada juga seperti main bawah juga. Jadi itu juga bisa menarik perhatian penonton, dan main kaki pastinya itu juga bisa menarik perhatian penonton juga. Sampai saat ini, The Nine telah memiliki lebih dari 30 anggota dengan satu tim inti yang kerap tampil dalam berbagai event, baik event sekolah maupun event luar sekolah, dan mengikuti lomba dance. Tim inti dibentuk dengan memperhatikan berbagai hal, salah satunya kesiapan siswa tersebut, penguasaan gerak maupun koreo, dan kekompakan antara anggota. Siswa yang bergabung dalam tim inti diantaranya Dewa Ayu Diandra, Niputu Galuh Putri Septiarini, Komang Santi Pradnyantari, Putu Ana Febrianti, Putu Jessica Pratiwi, Eki Cahya Fitri, Kadek Amelia Anastasia Putri, Kadek Paramestia Dewi, dan Ida Ayu Putu Rastia Dewi Larasati. Yang biasa tampil itu 9 orang itu tim utama. Jadi kita buat tim utama, dan itu bakal mungkin lebih sering tampil atau mengikuti lomba. Jadi itu tim utama itu dibentuk dari gimana dia bisa nggak cara ngedance-nya itu gimana, bisa nggak kalau digabungin itu bakal kompak atau nggak bakal bagus. Kesulitannya pastinya setiap anggota tuh beda-beda ya dari pengambilan cara ngedance-nya. Jadi kita harus samain. Lalu juga dalam menghafal koreografi mungkin ada yang susah juga, harus ada atraksinya juga, itu harus latihan yang benar-benar. Lalu juga dalam kekompakan itu harus diulang-ulang, akhirnya itu agar bisa lebih kompak lagi dan bisa menampilkan yang terbaik.
pastinya komunikasi yang baik. Jadi ada humas juga yang nanti bakal mengontrol komunikasi satu sama lain. Jadi kalau ada masalah atau sesuatu bisa langsung bilang ke humasnya dan kita bakal bicara yang baik-baik. Lalu juga kita latihan bersama, pastinya bercanda-canda, nggak ada musuhan satu sama lain kayak gitu. Jadi kita bisa latihan dengan baik. Lalu juga kalau ada kesulitan, misalnya satu anggota masalah kesulitan gerakan gitu, jadi kita bantu satu sama lain. Dalam 1 tahun terakhir, nama The Nine SMA Negeri 9 Denpasar semakin dikenal. Selain berhasil meraih juara 3 dalam lomba dance yang diselenggarakan serangkaian HUT Forkom tahun 2023, The Nine Semansia kerap mengisi berbagai event bergengsi seperti aksi seni remaja, Klasi Yamaha Youth 2023, The Nine Bintang SMA Pokari 2023, The Nine Practice and Content Festival Putih Abu, FKW 2023, The Nine Festival Bali Pos Bali Era Baru, dan sebagai pengisi acara dalam rangkaian Menyongsong Matahari 2024 yang diselenggarakan di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Taman Budaya Denpasar. Untuk tampilnya selama 1 tahun, dari awal itu kita mengikuti kompetisi Putih Abu Festival, lalu juga ada aksi seni remaja, lalu juga kita jadi pengisi acara HUT Semansia yang kedua, lalu juga kita ada tampil di Bali TV, yaitu Bali Pos Bali Era Baru, lalu juga kita ada tampil di Momen Angkatan. Kita terakhir mengikuti kompetisi dari Forkom, yaitu Formine. Yang terakhir itu yaitu tampil di acara Bali TV Menyongsong Matahari 2024. Dalam mempersiapkan anggota untuk mengisi berbagai event tersebut, tim inti The Nine akan mengintensifkan latihan serta mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, mulai dari kostum sampai aksesoris yang diperlukan saat pentas di atas panggung. Tentunya The Nine selalu mengedepankan kekompakan dan rasa kebersamaan dalam tim. Dari mulai latihan kita mempersiapkannya selama 2 minggu, lalu juga itu full ya karena kita harus nge-push juga. Lalu kita juga ada mempersiapkan kostum dan juga revisi satu sama lain. Habis itu baru kita lanjut untuk lomba di Forkom. Pengalamannya itu pastinya selama latihan itu ya kita harus menjaga kekompakan, lalu juga harus percaya satu sama lain, jadi kita saling revisi. Lalu juga selama waktu tampil itu deg-degan pastinya ya. Lalu juga pastinya ada komentar dari juri kita terima, lalu juga itu bakal dipakai untuk tampil yang selanjutnya agar lebih baik. Hasilnya memuaskan karena dari komentar juri tersebut itu dibilang rapi dan juga lebih perpindahan itu salah satu ciri khas kita juga dalam perpindahan posisi itu lebih banyak, dan itu salah satu yang juri sampaikan. Atas pencapaian yang diraih The Nine selaku guru pembina, Putu Parastuti Lestari mengaku sangat bangga. Terlebih, perkembangan siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler tari modern ini sangat pesat. Pihaknya berharap The Nine semakin kompak dan terus menunjukkan kemampuan yang dimiliki guna meraih prestasi yang mampu membanggakan diri sendiri dan mengharumkan nama sekolah. Saya melihat perkembangan dari anak-anak itu sangat pesat ya, sangat bagus, karena kan sebelumnya mereka mungkin belum mendapatkan penghargaan yang memang seperti juara 1, 2, atau 3. Jadi di kemarin saya melihat latihan-latihan mereka itu cukup bagus, rajin juga latihannya. Nah akhirnya di acara kemarin mereka mendapatkan juara 3. Nah lalu juga diberikan kesempatan oleh pihak dari Bali TV untuk tampil di acara Menyongsong Matahari 2024. Nah di sana saya sangat bangga kepada mereka karena jujur ini pertama kalinya Dance Semansia tampil di acara TV. Nah begitu, jadi anak-anak juga sangat excited sekali mengikuti acara tersebut.
Nah, di sini saya ingin berterima kasih kepada pihak Bali TV karena telah memberikan sarana dan prasarana kepada siswa-siswa SMA Negeri 9, terutama dance dari SMA 9, karena telah memberikan wadah bagi mereka tampil di program acara Bali TV. Saya sebagai guru pembina berharap untuk anak-anak The Nine supaya selalu kompak di dance ini, karena kan cukup banyak ini The Nine-nya 30 orang peserta. Jadi semoga selalu kompak dan selalu bersama-sama. Dalam menggali potensi serta mengembangkan skill para siswa, pihak sekolah membuka beberapa ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam efektif sekolah, sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Sekolah pun mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan para siswa, dengan harapan dengan ekstra yang ada, anak-anak mampu menyalurkan hobi serta bakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Intinya adalah sekolah sangat mendukung kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak, baik dalam bidang seni, dalam bidang sains, ataupun dalam bidang sport dan teknologi. Jadi kami dari sekolah sangat mendukung khususnya anak-anak yang memiliki kompetensi di bidang itu tadi. Harapannya adalah ekstra yang ada di SMA Negeri 9 ini supaya berkelanjutan. Jadi benar-benar adanya pengkaderan, nah, sehingga ekstra ini akan berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Nah, Yuna Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menjanjikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, JWE dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.